Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek Pusin dari Muhammad Fathahilah alias Bras Patah Bras Jatah. Di sini kakak akan sebelum masuk pembahasan, semoga sobat-sobat kakek Pusin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Di sini kakak akan membahas tentang dahsyatnya siksaan kubur. Suatu ketika Muhammad bin Wazir Al-Harani keluar dari rumahnya menuju kebun setelah asar. Ia bercerita, ketika matahari hendak tenggelam, saya berada di tengah kuburan. Tiba-tiba dari salah satu kuburan bara api yang wujudnya menyerupai sebuah panci kaca, sedangkan mayat berada di tengah-tengahnya. Saya mengusap mata saya dan saya berkata, apakah saya sedang bermimpi atau sungguhan? Kemudian saya menoleh ke pagar kota dan saya berkata, demi Allah, saya tidak sedang tidur. Kemudian saya pulang ke keluarga saya dan kebingungan. Lalu keluargaku memberi makanan, tetapi saya tidak bisa makan. Selanjutnya saya masuk ke daerah tersebut. Lalu saya bertanya tentang siapa penghuni kubur tersebut. Ternyata orang yang di dalam kubur tersebut adalah pemungut pajak liar. Ia adalah salah satu pembantu orang-orang zalim yang meninggal dunia pada hari itu. As-Sabi menuturkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, saya pernah melewati daerah Badar, lalu saya melihat seorang laki-laki keluar dari dalam tanah, lantas dipukul oleh seseorang dengan gada patungan kepala sehingga ia amblas lagi ke dalam tanah. Kemudian ia keluar lagi dan diperlakukan seperti itu lagi. Lantas Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, orang tersebut adalah Abu Jalal bin Hisham yang disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Salim bin Abdillah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, suatu ketika seseorang sedang berjalan di atas kendaraan di antara Mekah dan Madinah, kebetulan melewati kuburan. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari kuburan dengan api yang menyala, dibelenggung dengan besi, dan di lehernya terdapat rantai. Ia menarik-narik rantai itu, lalu ia berkata, wahai hamba Allah, siramkanlah air, wahai hamba Allah, siramkanlah air. Lantas orang lain yang keluar mengikutnya. Lalu ia berkata, wahai hamba Allah, jangan kau siram air. Wahai hamba Allah, jangan kau siram air. Kemudian ia menarik rantai lalu mengembalikan ke dalam kubur. Salim melanjutkan kisahnya, maka si penunggang kendaraan pun jatuh pingsan. Lantaran kejadian itu, kendaraan yang ditungganginya menjadi pincang. Salim melanjutkan ceritanya, di pagi hari rambutnya oleh tersebut menjadi putih. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Utsman bin Affan. Lantas beliau melarang lelaki tersebut berpergian sendiri. Ada seorang laki-laki dari kalangan penduduk Madinah. Ia mempunyai saudara perempuan yang tinggal di sudut kota Madinah. Kemudian saudara perempuan tersebut meninggal dunia. Lalu ia menguburkan. Ketika pulang, ia teringat bahwa ia tadi kehilangan sesuatu yang terjatuh di dalam kuburan. Lantas ia meminta bantuan seorang sahabat. Lalu keduanya menggali lagi kuburnya dan keduanya menemukan benda tersebut. Kemudian ia berkata kepada sahabatnya, menjauhlah kamu agar saya dapat dilihat saudara perempuanku. Lalu ia mengangkat penutup liang kubur. Ternyata kuburan tersebut penuh dengan api yang menyala. Lalu ia segera mengembalikan
merantangkan kembali kuburan dan pulang kepada ibunya. Seraya berkata kepadanya, "Bagaimana sebenarnya tingkah laku saudara perempuanku?" Ibuku bertanya, "Memang kenapa? Diakah telah meninggal?" Selanjutnya ia menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah disaksikan di kuburan. Lalu ia berkata, "Saudara perempuanmu itu suka menunda-nunda sholat dari waktunya dan suka mendatangi pintu-pintu tetangga, mencuri dengan pembicaraan mereka, lalu menyebarkan pembicaraan mereka." Seseorang yang dahulu bekerja sebagai penggali kubur dan ia telah kapok dari pekerjaan ditanya, "Apakah pengalaman aneh yang benar engkau jumpai?" Ia menjawab, "Saya pernah menggali kubur seorang. Ternyata orang tersebut telah dipaku dengan paku besar menancap, sementara paku yang lain menancap di dua kakinya. Saya juga pernah melihat tengkorak manusia yang ditulangi timah, dan beberapa kuburan yang saya gali lagi sangat sering melihat orang yang ada di dalamnya telah dipalingkan dari arah kiblatnya." Seperti itukah sobat-sobat Kebusin dahsyatnya siksaan kubur. Kakak juga pesan-pesan selalu mengingatkan, semua orang berhak menerima kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Semua orang berhak bertobat. Bertobatlah sebelum kalian terlambat. Kebanyakan manusia itu terlena ya sobat-sobat, sehingga lupa bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita. Segala kemewahan, anak istri tercinta akan ditinggal semua. Kasur empuk dan bantal guling diganti dengan tanah kubur yang sempit yang mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan 3. Anak yang soleh yang selalu mendoakan beliau. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Sobat-sobat kakek bucin, carilah sango, carilah bekal. Untuk apa? Untuk kalian di akhirat, sobat-sobat kakek bucin. Demikian pembahasan dari kakak Muhammad Fathahillah alias Bras Patah Bras Jatah. Salam untuk sobat-sobat kakek bucin. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, dan dipermudahkan semua urusannya. Jangan lupa like, comment, view video kakak sampai habis, dan subscribe loncengnya dihidupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.